Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak semua? Kakak harapkan kalian sehat selalu dan dalam kondisi fit hari ini. Di sini bersama Kakak Rusmiati, kita hanya beberapa menit akan membahas mengenai pramuka. Mungkin kalian sudah paham ya apa itu pramuka. Pada saat sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu pramuka, baik itu kalian di SD, di SMP, maupun sekarang pengenalan juga di SMA. Jadi kakak harapkan kalian sudah mengerti karena bahasa itu sering kalian dengar, bahkan kalian ikut dalam kegiatan pramuka tersebut. Baik, di sini ada perbedaan antara pada saat kalian pramuka di SD, di SMP maupun di SMA, ya. Nah, di sini baik, kakak akan memberikan sedikit penjelasan. Kita lihat dulu dari pertama adalah sejarah pramuka. Ya, jadi kalian bisa perhatikan PPT yang kakak tampilkan. Nah, di sini sejarah pramuka ya. Pramuka dimulai dari mana sejarah pramuka? Yang pertama kita melihat bahwa pramuka ini sejarahnya, pendirinya kalian sudah paham kan? Pendiri sejarah pramuka adalah yang pertama, kalian sudah pernah mendengar pendiri gerakan kepramukaan tingkat dunia. Kakak harapkan kalian familiar, tahu siapa pendiri kepramukaan tingkat dunia. Ya, sudah jelas, sering terdengar di telinga kalian. Yang dikenal dengan Baden-Powell, betul. Ya, kita lihat ya, nama lengkap dari Baden-Powell adalah Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Ya, jadi beliau adalah pendiri gerakan pramuka tingkat dunia. Ya, yang mendasari pendirian beliau dalam mendasari pembinaan pendirian pramuka ini seperti apa? Ya, yang jelas beliau membina remaja di negara ya, terutama di sini di negara Inggris awalnya. Pada saat itu di negara Inggris, beliau melihat banyak putra-putra, terutama generasi-generasi penerus yang tidak mempunyai pekerjaan pada saat itu. Dengan adanya pengalaman beliau, maka direkrutlah putra-putra tersebut untuk mengikuti kegiatan yang lingkupnya adalah dengan alam, ya, kegiatan yang bersahabat dengan alam. Nah, dari pengalaman yang beliau peroleh semenjak beliau dari mulai kecil sampai dengan beliau dewasa, bahkan sampai beliau menjadi jenderal, diterapkanlah ya bagaimana cara bisa bertahan hidup di alam bebas. Nah, disinilah makanya pramuka lebih banyak kegiatannya di alam terbuka, ya. Nah, di sini lahirnya pada saat itu kita lihat Lord Stephen Baden-Powell ini siapa, ya? Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1857 yang namanya adalah Robert Stephen Smith, ya. Nah, di sini Baden-Powell awalnya mendirikan pramuka dengan pertama dia adalah pendiri untuk khusus anak laki-laki. Ya, pada saat itu mendirikan dengan khusus untuk anak laki-laki. Pada tahun 1908 ya, Baden-Powell menulis buku yang bernama Scouting for Boys. Nah, bukunya ini tersebar ya di negara Inggris dan juga di negara-negara lainnya di seluruh dunia. Nah, dari sinilah mulai ada perkembangan pramuka dunia. Jadi setiap dunia paham dengan pramuka. Nah, di sini dikenal pada saat itu Bronze Island, ya. Nah, setelah dari pramuka dunia, di sini mulai berkembang. Awalnya pramuka laki-laki ya, untuk organisasi laki-laki, hanya untuk organisasi laki-laki. Makanya di sini yaitu disebutnya Boy Scout, ya. Lalu mulai ada perkembangan lagi untuk pramuka yang putri atau organisasi putri pada saat itu tahun 1912
Dan di sini didirikan oleh pendiri adik perempuannya, yaitu Kak Agnes ya. Pada saat itu didirikan dan dilanjutkan organisasi oleh istri beliau. Nah, di sini organisasi untuk wanita dikenal dengan Girl Guides ya. Kalian sudah sering ya ada di lambang kalian di baju pramuka, Boy Scout maupun Girls Guides. Nah, lanjut setelah itu kalian bisa lihat di sini pada PPT yang ibu tampilkan, yang kakak tampilkan, maaf ya. Mulai ada istilah Hizbul Watan pada tahun 1918. Lalu pada tahun 1928 dibawa oleh Belanda Panwires ya, yaitu kepanduan. Dan berubah lagi 1945 dirubah menjadi namanya Pandu Rakyat Indonesia. Dan tahun 1961 lahirlah istilah pramuka. Bagaimana bisa lahir bahasa pramuka di sini? Ya, pramuka di Indonesia. Kata pramuka itu berasal ya yang diambil dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, yang di sini kata promuko. Istilahnya bahasa Jawa ya, promuko dari Sultan ya, yang berarti artinya adalah pasukan terdepan dalam perang. Jadi pada saat itu pramuka atau pandu adalah laskar perang. Ya, sebelum jadi cikal bakal dari Angkatan Bersenjata Indonesia. Itu awalnya pramuka. Bahkan kalian harus bangga menjadi seorang pramuka. Nah, di sini didirikan pramuka ini resminya pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, anggota gerakan pramuka di sini kalian sudah paham kan? Sudah mulai ya. Bahkan di sini ada gerakan pramuka sudah diatur, dilindungi. Bahkan di sini Presiden Soekarno pun pada saat itu sangat mendukung dengan adanya perkembangan gerakan pramuka. Nah, kalian tahu kan tingkatan dari pramuka? Sudah paham lah ya, kakak rasa semuanya paham karena kalian sebelumnya sudah jelas bertemu dengan yang namanya organisasi ekstrakurikuler. Di sini wajib yang harus dilaksanakan di setiap pangkalan ya kan, di setiap ambalan. Dan itu wajib untuk dilaksanakan oleh pelajar, ya ekstrakurikuler wajib. Dari mana sih bisa dikatakan wajib? Nah, di sini mulai ada yaitu tahun 2010 dalam Undang-Undang Nomor 12. Nah, kalian sampai di sini paham ya? Kakak rasa sudah paham? Ya, jadi diwajibkan sampai dengan saat ini. Nah, baiklah, di sini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Jadi di sini salah satunya dasar atau acuan bagi semua komponen bangsa untuk secara mandiri terlibat dalam gerakan pramuka dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini diwajibkan semuanya ya, aspeknya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dan di sini kalian harus bangga, ya hanya organisasi ekstrakurikuler pramuka lah yang memiliki undang-undang, ya. Dan di sini juga untuk kalian wajib untuk mengikuti, ya kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Dan kalian bisa mempelajari, bisa baca, bisa buka di Google ya untuk lebih jelasnya mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Apa sih yang ada? Kalian bisa buka-buka di Google. Banyak di sana ya. Jadi itu merupakan legalitas standing Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 apalagi kakak? Ada lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Nah, undang-undang, pengertian undang-undang, apa sih undang-undang? Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif, ya. Jadi jelas sekali perundang-undangan, ya. Nah, kamu bisa lihat di rakip peraturan perundang-undangan dari UUD 1945, lalu ada undang-undang atau peraturan di UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu peraturan daerah, ya. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nah, itu legalitas tadi kakak jelaskan ya. Apa sih tujuan gerakan pramuka? Ya, di sini tujuan gerakan pramuka adalah
membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang apa? Yang berakhlak mulia, ya, berjiwa patriotik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan juga mempunyai kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia, yang jelasnya adalah mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan. Jadi di sini diharapkan gerakan pramuka dengan adanya kalian ikut ekstrakurikuler wajib pramuka di ambalan kalian, khususnya di SMA Negeri 5 ya, Krishna dan Kili Suci. Di sini kalian bisa terbentuk karakter yang lebih baik ya, yang sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan norma dan aturan. Nah, tugas pokok gerakan pramuka apa? Yaitu tugas pokok gerakan pramuka mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang mempunyai karakter agar menjadi generasi yang lebih baik, yang bertanggung jawab, mampu membina, mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Jadi itu tugas pokok gerakan pramuka. Harapan ya, kalian belajar mengasah dalam wadah gerakan pramuka di ambalan, khususnya di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Nah, fungsi apa sih fungsi gerakan pramuka? Gerakan pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non formal di luar sekolah. Jadi di luar kegiatan sekolah kalian itu non formalnya adalah kegiatan kepramukaan ya, di luar keluarga ya. Jadi sebagai wadah pembinaan serta mengembangkan kaum muda yang dilandasi sistem among ya. Jadi sistem among yang dan juga mempunyai prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kakak harapkan kalian sampai di sini sudah paham ya apa yang kakak jelaskan. Nah, di sini apa saja sifat ya pramuka? Nah, kita melihat di sini dalam PPT yang kakak tampilkan, gerakan pramuka di sini adalah organisasi pendidikan keanggotaan. Di sini bersifat sukarela ya, sukarela dalam arti tidak dipaksakan, tapi di sini kalau kita melihat undang-undang diwajibkan, tidak dipaksakan ya. Nah, lalu mandiri, tidak membedakan suku, ras, dan golongan. Jadi semua pun bisa ikut gerakan kepramukaan. Kak, orang luar bisa nggak ikut gerakan pramuka? Bisa, orang luar. Kak, orang luarnya nggak punya wadah? Bisa, ya, bisa. Dia ikut gudep atau ikut gugus depan, tapi hasil dari persetujuan gugus depan itu sendiri, ya. Nah, gerakan pramuka juga bukan organisasi yang berbau politik ya. Jadi organisasi bukan sosial atau politik, dan juga bukan salah satu organisasi politik yang jelas ya. Jadi di sini menjalankan kegiatannya benar-benar murni, dalam arti tidak berbau dengan unsur-unsur yang lainnya. Nah, gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap anggotanya untuk membentuk karakter dan juga memberikan kepercayaan diri pada masing-masing ya, dan juga untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini dalam kegiatan pramuka itu ada ya yang memang dasar harus berpedoman kepada apa, Kak? Ya tadi Kakak sudah menjelaskan satu dalam undang-undang ya nomor 10 tadi ya, yang sudah nomor 12 tahun 2010. Lalu juga ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini sebagai acuan atau pedoman yang harus diterapkan oleh anggota gerakan pramuka. Nah, di sini anggaran dasar di mana terakhir diputuskan di Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada saat itu di Kupang ya, yang sudah diperbaharui tahun 2013. Nah, lalu anggaran dasar ini terdiri dari 12 bab, 62 pasal yang mengatur segala aspek tentang kepramukaan, gerakan pramuka dan pramuka. Jadi kalian untuk lebih jelasnya bisa cari di Google, banyak bisa dibaca sebagai dasar, landasan apa sih anggaran dasar
apa saja yang tercantum di dalamnya dalam anggaran dasar ini, ya, bab-bab apa saja yang penjelasannya dijelaskan seluruhnya, dan juga ada penjelasannya dalam anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga terdiri dari 11 bab dan 133 pasal, mengatur mekanisme besar pelaksana ketentuan tercantum dalam anggaran dasar. Nah, pramuka, dalam gerakan pramuka di sini jelas kalian tahu dong. Ayo, anggota gerakan pramuka meliputi apa saja? Di situ sudah jelas. Ada siaga. Siaga dilihat dari usia ya. Jadi gerakan pramuka anggotanya itu dilihat dari usia, ya, bukan dilihat dari kamu naik ke kelas berapa gitu, bukan. Usia. Yang pertama dari usia siaga. Usia siaga dari mulai umur 7 sampai dengan 10 tahun. Itu masuk ke kelompok siaga. Lalu kalau penggalang Kak, dari usia berapa Kak? Ya, harus merasa kalian sudah paham lah usia penggalang itu seperti apa, dari usia berapa. Ya, kalian juga sudah mengalami usia siaga pada saat di SD. Ya, dari kalian usia 7 sampai dengan 10 tahun ya. Lalu usia penggalang. Usia penggalang itu dari mulai 11 sampai dengan 15 tahun. Jadi di SD pun ada usia penggalang. Masuk sebagai tingkat penggalang. Lalu masuk ke SMP Kak, masih tingkat penggalang. Ya. Nah, kalau di SMA gimana Pak? Kak, usianya usia apa Kak kalau di SMA? Di SMA tergantung. Kalau kalian usianya masih masuk ke SMA kurang dari 15, sudah pasti kalian berarti masih masuk usia penggalang sampai dengan 15 tahun. Usia SMA 15 tahun Kak umurnya, berarti masih masuk usia penggalang. Tapi kalau kalian lebih dari 15 tahun, ya 16 tahun, ya 16 tahun. Maaf ya, kalau 15 tahun lebih, berarti secara otomatis usia kalian masih tingkatan penggalang. Tapi kalau usia kalian sudah 16 tahun sampai dengan 20 tahun, kalian masuk ke dalam usia penegak. Jelas ya? Usia penegak. Nah, kalau penegak itu seperti apa? Nah, jelas sekali penegak di sini nanti itu ada penegak tingkat bantara dan tingkat laksana. Ya, kalau di penegak. Sampai di sini Kakak rasa paham ya. Nah, setelah itu apa lagi? Ada lagi tingkatan pandega. Pandega itu usia tingkatannya 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Lalu ada lagi tingkat kelompok-kelompok yang lainnya, ya. Ada kelompok anggota yang lain seperti pembina, seperti usia Kakak nih. Usia Kakak lebih dari 25 tahun. Itu Kakak bisa menjadi seorang pembina. Tapi kalau menjadi pembina harus ikut kursus mahir dasar minimal. Dan ada lagi kursus mahir lanjutan. Kalau lanjutan itu bisa mengambil jurusannya apa? Bisa siaga yang diambil, penggalang ataupun penegak. Nah, itu kalau sudah ikut kursus berarti dia bisa masuk sebagai pembina pramuka. Lalu ada juga tingkat andalan pramuka. Lalu ada juga korps pelatih pramuka, ya. Itu masuk ke kursus KPD namanya. KPD kursus jadi kursus pelatih dasar, ada lagi kursus pelatih lanjutan, ya. Nah, lalu juga ada pamusaka, ada staf kuartir, dan juga ada majelis pembimbing. Nah, itu dalam tingkatan anggota di dalam gerakan pramuka. Nah, di sini gerakan pramuka ada gudeg, ada kuartir. Ya, kalian bisa paham ya. Nah sampai di sini Kakak rasa paham ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Gimana kalian? Jenuh nggak nih sampai di sini? Jenuh ya. 2 kali tepuk pramuka. Oke, semangat. Masih semangat sampai di sini? Kakak harapkan kalian semangat, selalu semangat. Ya. Nah, baik, di sini
pramuka tadi sudah kakak jelaskan ya, Scout, gerakan pramuka ya. Jadi Scout Organization atau Scouting. Nah, pramuka anggota gerakan pramuka. Nah, kalian bisa lihat tuh lambang-lambang organisasi yang menghimpun dalam anggota kepramukaan. Nah, seperti itu ya. Ada di sini Boy Scout, ada lagi ya Boy Scout, lalu ada lagi yang tadi disebut Girl Guide ya, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah organisasi penghimpunan anggota gerakan pramuka. Nah, ya, ini adalah struktur organisasi gerakan pramuka. Banyak ya. Tuh lihat. Organisasi pertama, ya, Majelis Pembimbing Tingkat Nasional. Siapa? Kakak rasa kalian bisa dibaca di situ, di PPT yang kakak tampilin. Presiden Republik Indonesia. Mantap kan? Keren. Itulah pramuka. Kita harus bangga menjadi anak pramuka. Ya, Bapak Presiden pun sebagai salah satu majelis pembimbing tingkat nasional. Jadi Mabinas, yaitu Bapak Presiden RI. Ya. Lalu ada lagi kita yang tingkat Mabida. Mabida itu Bapak Gubernur. Di kita di sini adalah Gubernur Banten. Lalu ada Mabicap, Majelis Pembimbing Cabang, yaitu Bapak Wali Kota Tangerang. Ada juga Mabiran, Majelis Pembimbing Ranting, tingkat ranting, berarti camat. Kita ada di wilayah Kecamatan Karawaci, berarti Bapak Camat Karawaci. Lalu ada lagi Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan ya. Di sini bisa juga sebagai di kita ditunjuk adalah kakak Mabigus kita, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa ditunjuk juga dari tokoh masyarakat ya. Nah, inilah struktur organisasi pramuka. Nah, dalam kegiatan ini ditentukan dari musyawarah ya, yaitu setiap 5 tahun sekali untuk skala sampai dengan tingkat Mabiran. Kalau tingkat Mabigus itu ada musyawarah gugus depan, yaitu 3 tahun. Nah, di sini kalian bisa baca, bisa melihat ya, bisa mempelajari. Wah, banyaklah, bisa lihat lebih jelas lagi di Google. Lihat Mbah Google, tanya Mbah, apa Mbah? Bertanyalah sama Mbah Google ya. Nah, visi gerakan pramuka. Apa sih visi gerakan pramuka? Gerakan pramuka menjadi pilihan utama bagi pembentukan karakter kaum muda. Ya, tadi yang sudah kakak sebutkan tadi di PPT sebelumnya ya. Nah, di sini misi gerakan pramuka apa sih? Mewujudkan gerakan pramuka yang mandiri dan bermutu. Memantapkan sistem pendidikan gerakan pramuka yang menanamkan nilai-nilai gerakan bagi kaum muda. Itu ya misinya. Lalu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam suatu pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Oke, sampai di sini kakak rasa sudah paham ya, dan kakak rasa kalian masih semangat ya, dan kalian ambil pilihan. Jadi ikut gerakan, ikut organisasi pramuka, jangan hanya menggugur kewajiban. Karena tadi ingin mendapatkan nilai rapot minimal B ya, supaya naik kelas. Tapi ikutlah gerakan pramuka, kegiatannya, ilmunya, keterampilannya, yang semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kalian pribadi dan juga bagi sesama ya. Dan di sini juga kakak harapkan kalian dalam pembentukan karakter, salah satunya yaitu kalian harus bisa menerapkan ya kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Kakak rasa kalian sudah paham ya, dan terapkan Trisatya tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lalu Dasa Dharma juga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa terbentuk karakter pribadi yang menjadi lebih baik. Itu harapan kakak. Oke? Ya, gimana kalian? Oke, semangat ya. Ayo, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, itu saja dari kakak Rusmi. Tetap senang, tetap happy, biar imun kalian
naik ya. Kalian tidak boleh bersedih, tetap semangat walaupun masih PJJ di rumah. Oke, itu saja dari Kak Rusmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.